Baik, kita mulai perkuliahannya, yaitu dengan materi composition dan inheritance. Kemarin sudah saya bagikan videonya, dan sudah selesai ditonton. Jadi hari ini jika masih ada yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan, atau ada yang ingin diulang kembali materinya, ataupun contoh-contoh tambahan atau gimana, silakan langsung saja. Oke, ada yang bertanya? Ini materi kita pada hari ini penting ya, karena itu merupakan salah satu konsep utama pada object oriented programming. Jadi setelah minggu lalu terkait dengan objek serta kelas. Nah, jadi minggu ini kita lihat bagaimana composition dan inheritance. Jadi composition dan inheritance ini cara kita untuk reuse ya, reuse itu menggunakan kembali kelas yang udah kita buat sebelumnya, ya supaya kita nggak buat dari awal, tapi istilahnya kita hanya perlu menambahkan saja atau menggunakannya kembali, bisa menambah sedikit ya. Jadi intinya konsep yang kita pelajari hari ini memang konsep penting pada object oriented programming. Dan intinya apa? Konsep tersebut tidak hanya pada bahasa Java saja ya, jadi semua bahasa yang object oriented yang memiliki apa istilahnya ya, konsep object oriented, misalnya seperti PHP ya. Jadi PHP ini sebetulnya dia ada proseduralnya dan juga ada object oriented. Jadi ada dua-duanya sekaligus. Ya, jadi konsep tersebut ada ya, composition dan inheritance. Demikian juga pada C++. Demikian juga pada Python ya. Jadi semua bahasa yang dapat diimplementasikan dalam bentuk object oriented itu konsep-konsep dasar ini itu pasti ada ya. Jadi konsep inheritance terutama juga composition. Baik, silakan langsung saja bertanya. Jika ada yang kurang jelas, boleh via suara, boleh via chat, langsung saja. Atau jangan tadi malam ya, saya berikan videonya. Ya, sempat lah, tontonkan sambilan sebelum tidur misalnya, nonton dulu. Oke, siapa? Bapak, ya, silakan lanjut. Yang protected access tuh tolong jelasin ulang, Bu. Protected. Oke, protected ya. Protected kita jangan ya. Oh, ya. Nah, kalau sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kalau di apa namanya object oriented programming, saya hampir semua bahasa yang object oriented programming juga memiliki hak akses ini. Ya mungkin namanya agak sedikit berbeda ya. Tapi intinya hak akses ini ya sangat terkait erat dengan encapsulation. Jadi akses level ini terkait erat dengan konsep encapsulation. Minggu lalu ada saya jelaskan konsep encapsulation, di mana ada data atau istilahnya ada bagian yang perlu kita sembunyikan dan ada bagian yang perlu kita tampakkan. Nah, untuk mencapai hal tersebut ya, supaya encapsulation ini bisa tercapai, maka kita menggunakan hak akses. Jadi kalau di Java, hak aksesnya itu ada private,
Jadi private ini hanya di dalam kelas itu saja bisa nampak. Minggu lalu juga ada saya contoh. Kemudian ada protected. Nah, protected ini adalah hak akses di mana subkelasnya itu juga bisa mengakses, mengubahnya secara langsung. Jadi kalau misalnya di kelas kelas ini ya, misalnya ada hak akses protected. Jadi hak akses protected ini kalau di dalam diagram kelas kita simbolkan dengan tanda agar ya. Nah, jadi misalnya ada hak akses ada variabel X misalnya dengan hak aksesnya ini protected, maka nilai X itu bisa langsung diubah pada subkelas 1 dan juga bisa langsung diakses dan diubah pada subkelas 2. Jadi intinya biasanya ya setiap instance variabel kan kita memerlukan metode ya. Jadi kan perlu metode aksesor dan metode mutator. Metode aksesor itu untuk mengakses dan metode mutator untuk mengubah. Kan biasanya seperti itu. Nah, beda dengan protected, ya, beda dengan protected maknanya di dalam kelas itu dia bisa diakses dan diubah dan juga pada turunan-turunannya. Jadi semua subkelas turunannya bisa langsung mengakses, ya, bisa langsung mengakses semua variabel yang memiliki hak akses protected. Jadi tidak hanya diakses, juga bisa diubah secara langsung nilai daripada variabelnya itu. Jadi nggak perlu pakai metode, ya boleh langsung saja. Nah, dia ada apa istilahnya ya? Ada penganiaya tertentu, ya misalnya nanti ada variabel yang kita inginkan variabel tersebut itu bisa diakses oleh turunan-turunannya. Jadi nanti turunannya bisa langsung mengubah nilai daripada variabel tersebut. Maka variabel tersebut kita buat hak aksesnya sebagai protected. Ya, protected. Nah, kemudian di luar daripada itu selain private dan protected itu ada hak akses publik. Nah, publik ini maknanya ya semuanya ya dimanapun itu kelasnya itu bisa akses. Jadi dan hak aksesnya memang sifatnya umum ya karena publik. Nah, namun kalau pada Java itu sebetulnya ada satu lagi hak akses yang kita sebut sebagai default. Nah, makna daripada default itu tidak perlu ditulis. Jadi misalnya seperti ini, ya ada kelas X, ya ada kelas X, kemudian kita buat biasanya kan buat instance variabelnya private int n misalnya. Nah, kan ini kan berarti hasilnya adalah private. Nah, misal ini nggak kita buat. Nah, ini nggak kita buat. Jadi kita langsung aja buat di int n. Nah, ini bermakna ya hak aksesnya ini adalah default. Nah, makna daripada hak akses default ini sedikit lebih kecil daripada public. Nah, jadi kalau public itu di mana saja bisa kita akses ya, tapi kalau dia default atau maknanya nggak ada kita tulis hak apapun, dia bukan private, bukan public, bukan juga protected, maka dia adalah default. Maka nilai n ini hanya bisa nampak di dalam satu package, ya di dalam satu package. Nah, istilah package ini seperti kalian bisa bayangkan seperti folder, ya seperti folder di dalam komputer, kan di dalam komputer. Kenapa bisa kita bayangkan seperti itu? Karena folder yang sama saat nanti kita andaikan misalnya folder tersebut mau kita buat dalam satu package-nya sendiri, ya. Jadi memang ini berelasi, jadi semua data di dalam folder itu akan menjadi satu package. Nah, makanya dikatakan bahwa hak akses default itu hanya bisa nampak di dalam package-nya. Jadi kelasnya bisa, subkelasnya bisa, dan package. Jadi istilahnya ya folder lah ya, seperti folder ya. Jadi di dalam folder itu akan nampak. Tapi kalau di luar daripada package itu nggak nampak lagi. Nah, tapi kalau public di luar dari package pun bisa nampak. Ya, itu yang membedakan antara public dengan default. Nah, sedangkan yang protected
Ya, protek hanya pada turunannya saja ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ada saya kasih contoh yang adalah protected. Ya. Nah, sekarang saya ubah nih. Saya ubah supaya nampak perbedaannya ya. Jadi di sini, nampak ya? Kode programnya nampak ya? Nampak, Bu. Nah, misal di sini, biasanya saya ubah hak aksesnya itu jadi private. Ya, private maknanya hanya di dalam circle saja. Saya ingin membandingkan ya, kalau private dengan protected itu bagaimana bedanya. Nah, ini private, double radius, oke, jenis kompas. Nah, pada silinder, pada kelas silinder, saya mau mengaksesnya. Jadi, mau saya cetak aja ya. Saya tambahkan public void cetak radius. Oke ya, public void cetak radius. Kemudian kita mau cetak aja. Saya ingin menampilkan bahwa beda antara radius yang private tadi dengan radius yang protected. Ya, seperti ini ya. Oke, ini saya compile. Nah, muncul error di sini. Ya, muncul error. Kenapa? Radius has private access in circle. Jadi radius ini hak aksesnya pada kelas circle itu adalah private. Jadi nggak bisa. Jadi sewaktu kita run, belum run ya, malah baru kita compile aja itu sudah merupakan syntax error. Kenapa syntax error? Karena memang waktu pengecekan saat kompilasi dia akan langsung mengecek hak akses ini. Jadi kalau memang hak aksesnya private, ya nggak bisa dari kelas yang lain itu sama sekali nggak nampak. Ya kan ini maknanya kita mengakses dari kelas yang lain kan, dari kelas silinder. Ya jadi atribut radius ini memang tidak nampak ya, tidak nampak sehingga apa memunculkan error seperti ini. Ya, pesan error seperti ini. Nah, oleh karena itu misalnya nih saya ubah kembali ya yang radius tadi, saya ubah jadi protect. Ya, compile kembali. Oke. Nah, sekarang compile kembali tadi error ya waktu private, sekarang udah protected. Oke. Compile. Tadi udah ya. Protected. Double radius. Oke, compile. Kenapa nggak bisa ya? Saya nggak ter-refresh dah. Saya harus kan bisa, kalau dari luar bisa, kalau kode programnya terbuka ternyata malah nggak bisa ya. Oke, memang harus ditutup dulu berarti. Nah, ini yang tadi saya ingin bandingkan ya. Nah, pada circle tadi instance variable yang radiusnya tadi udah saya ubah protected, dan pada turunannya yaitu kelas silinder itu merupakan subkelas dari circle, nilai daripada radius itu masih bisa diakses dan diubah. Nah, ini kan mengakses saja. Mau kita ubah juga bisa. Misal di sini saya ubah langsung ya. Radius awalnya pada circle berapa ya? Nilai pada circle 5. Nah, di sini hanya langsung saja saya ubah ini jadi 10. Ya, saya compile ulang ya. Misal kita run program ini silinder. Oke. Nah, silinder saya panggil. Nah, di sini kita inspect ini Nah, kita inspect radiusnya 5 ya. Radiusnya masih 5. Kemudian saya ingin cetak radius. Nah, di dalam cetak radius kita ubah nilai radius dan mencetak
nilai array tadi. Nah, kita panggil cetak radius. Oke, tercetak 10. Ya, tercetak 10. Nah, kita lihat di data inspect-nya, ternyata radiusnya juga berubah menjadi 10. Paham maksudnya? Bisa dipahami maksudnya? Bisa. Saya. Nah, jadi intinya protected nilainya kalau nilai variabel kita buat sebagai protected, maka kelas itu dan subkelasnya bisa langsung mengakses dan ubah nilai tersebut tanpa harus pakai metode. Nah, biasanya kalau datanya itu private, kita akses dan kita ubahkan menggunakan metode aksesor dan mutator. Nah, tapi kalau protected itu boleh langsung. Nah, namun hati-hati, ya hati-hati. Kenapa? Karena hal tersebut bisa mengurangi apa ya istilahnya ya konsep encapsulation-nya. Karena memang encapsulation inilah yang menjadikan object oriented programming ini seperti apa ya terkapsul. Jadi intinya orang itu nggak perlu tahu. Nah, dia perlu yang bagian mana aja, metode apa yang ingin dipakai. Udah itu aja, dia nggak perlu tahu bagaimana bentuknya di dalam itu ya, bentuk kode program di dalamnya itu nggak perlu tahu. Yang penting dia tahu cara pakainya, ada parameter yang bisa, ada data yang dikembalikan, udah selesai itu. Nah, jadi intinya apa namanya? Itulah dia pemanfaatan dari konsep encapsulation. Oke, baik. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya karena udah saya share video bahan ajarnya, saya nggak akan membahas terlalu detail dari awal sampai akhir. Tapi kalau memang ada yang kurang jelas, maka bagian itu saja yang akan saya jelaskan. Itu tujuan saya, menghemat waktu juga ya, supaya waktunya bisa lebih efektif. Tapi jangan kayak gini juga, ini jam 9 aja belum, nanti kalau nggak ada yang tanya, udah selesai kuliah, cepat sekali jadi kuliahnya. Ada lagi yang ingin tanya, silakan. Ada? Atau ini ngerti atau tidak ngerti sama sekali nih? Biasanya pilihan kalau diam-diam aja ngerti semuanya atau tidak paham semuanya. Ini pilihan yang mana satu? Ya, yang bertanya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, saya nanya nih. Ya, saya nanya, jadi sebetulnya apa beda komposisi dengan inheritance? Nah, apa ya? Apa yang saya panggil jawab ya. Saya nanya, saya tanya jadinya. Anas, Naufal, Alkiram. Nah, coba apa beda composition dengan inheritance? Kok diam? Ini orangnya wujud atau tidak, atau orangnya nggak wujud ya di sini ya? Ya intinya HP-nya aja yang wujud gitu. Hadir, Bu. Ya, langsung dijawab. Apa beda composition dengan inheritance? Kalau menurut saya, Bu, komposisi itu lebih fleksibel daripada inheritance, Bu. Maksudnya apa fleksibelnya? Misal karena kalau menggunakan inheritance, maka harus terlebih dulu kita menentuin kelasnya, Bu, yang akan diwariskan. Oke, kalau composition, bukan.
Udah jawabannya. Ada lagi tambahan yang lainnya? Kayak Fauzia Alma. Ya, ada. Ada Fauzia Alma. Ada? Ada? Ini diam-diam semuanya nih. Inilah kalau online. Orangnya di mana, laptopnya di mana, HP-nya di mana, gitu ya. Ayo, siapa lagi? Kalau nggak Izin ada, menjawab, Bu. oke, boleh silakan Hanifah. Kalau composition itu membuat kelas baru, terus susunannya itu dari kelas yang ada, Bu. Kalau yang inheritance itu membuat kelas baru berdasarkan modifikasi yang telah ada. Jadi semisal itu apa kita dulunya itu udah membuat kelas dan kita akan membuat kelas baru untuk memodifikasinya. Kemungkinan seperti itu sih, Bu, yang saya tangkap. Oke, ya, betul sekali. Apa yang ditangkap itu betul. Nah, jadi ya antara composition dengan inheritance itu bedanya seperti tadi yang udah dijelaskan. Jadi satu yang pertama itu istilahnya kita tinggal make. Jadi ada kelas yang lain, ya ada yang kelas yang lain, kemudian kita pakai pada kelas yang baru. Jadi intinya kelasnya udah ada, kita gunakan kembali pada kelas yang lain. Tinggal kita gunakan saja. Nah, kalau inheritance maknanya kita ubah. Jadi ada data kelas yang baru, ya misalnya contohnya, ini dia. Nah ada data kelas circle ini misalnya, nah data yang ada pada kelas circle ini kita pakai. Nah kita pakai, tapi dengan cara apa? Kita ubah. Jadi data yang ada pada circle ini kita ubah sedikit, sesuai dengan sifat yang ada pada silinder. Jadi isinya itu sesuaikan. Nah, tapi yang udah kita istilahnya apa ya? Kalau inheritance itu data-data yang ada pada induknya, nah itu akan diturunkan. Nah, jadi kalau yang udah diturunkan tadi itu nggak kita pakai, nggak perlu kita buat lagi, ya. Maknanya ini ya. Misal seperti apa ini namanya? Stand variabelnya itu adalah radius dengan color. Nah, pada silinder itu tidak ada lagi ya, tidak perlu lagi radius dengan color. Kenapa? Karena kedua data tersebut itu secara otomatis itu akan diwariskan, ya, akan diwariskan pada subkelasnya. Jadi oleh silinder ini otomatis semua data yang ada pada per kelas itu akan diwariskan pada subkelasnya. Nah, tapi apa? Oh, silinder ternyata ada sifat yang berbeda. Nah, karena ada sifat yang berbeda, maka sifat itulah yang akan kita tambahkan lagi. Jadi, itu bedanya ya, antara composition dengan inheritance. Oke, baik. Ada yang bertanya? Oke, nah saya nanya lagi nih. Apa beda kata kunci super dengan div? Kamu jawab. Jangan orang yang sama, orang yang lain. Saya panggil Muhammad Raja Furkan. Ada orangnya? Ada, Bu. Ya, apa beda super dengan div? Kalau minggu lalu ada kita bahas tentang div ya, keyword div. Nah, minggu ini tentang ser. Kira-kira apa bedanya? Ayo, gimana? Panggilannya Raja atau Furkan? Apa Muhammad? Furkan, Bu. Oh, Furkan. Oke, silakan Furkan. Gimana? Bisa dijawab langsung? Udah berkurang terus ya orangnya. Takut dipanggil kayaknya ya. 59 nih dari 70. Saya belum absen ya. Ini saya rencananya mau saya print screen semuanya nih. Karena biasanya di kuliah hadir waktu
kuliahnya ternyata nggak hadir ya. Ya lanjut, bukan. Kok diam? Diam karena nggak tahu atau gimana nih? Oke, kawannya membantu. Ainal Fajri Malahayati, silahkan. Apa beda super dengan dis? Iya Bu, izin menjawab. Ya. Kalau menurut saya, kalau yang dis itu dipakai ketika misalnya ada sebuah variabel yang udah kita deklarasikan sebelumnya, lalu kita ingin memakai lagi di tempat yang lain. Maka supaya terhindar ambigu, kita gunakan keyword dis. Sementara kalau yang si super itu kita gunain untuk inheritance ya pada subclass tadi. Oke, jadi ada syarat ya, kalau super itu hanya bisa kita gunakan ke inheritance, di mana subkelas itu mengakses data yang ada pada superkelas. Ya, bedanya sebetulnya cuma ini aja ya, cuman yang paling penting bedanya itu adalah kalau pada dis itu maknanya dia akses data kepunyaan diri dia sendiri di dalam kelas itu saja. Sedangkan kalau super, ya, kalau super ini maknanya dia mengakses baik data maupun metode yang ada di superkelas. Ya, jadi makanya kalau udah bilang superkelas berarti harus ada relasi inheritance. Oke, betul tadi jawabannya. Nah, baik. Oke, saya nanya-nanya aja nih. Dan bertanya saya tanya. Ibu, Ya, oke. Ya, izin bertanya, boleh? ya. Oke, baik, Sani. Misalnya di toString itu perlu nggak Bu deskripsiin get areanya? Kalau misalnya Di toString. kita, itu yang dipanggil get area atau rumusnya Bu? Yang mana ya? Yang mana? Yang ini minggu lalu. Yang mana? Yang minggu lalu ya, slide minggu lalu maksudnya. Iya Bu, tapi nggak apa-apa, apa aja boleh Bu. Hah? Iya Bu ya. Oke. Nah, makna toString. Jadi makna toString ini merupakan metode yang kita turunkan dari kelas objek. Jadi, ya, semua kelas yang kita buat itu secara default, ya, secara default nggak usah kita extend. Jadi kan kalau kita ingin membuat suatu kelas itu merupakan turunan yang kelas yang lain, itu caranya dengan menggunakan fungsi extend, ya, extend. Nah, tapi ya khusus untuk kelas objek ini istilahnya nenek moyang. Jadi intinya setiap kelas kita buat itu secara default merupakan turunan daripada kelas objek. Nah, saya ingin istilahnya ya. Nah, misalnya kelas apa yang sering kita gunakan? Kelas string kita gunakan. Nah, jadi ya ini yang tadi saya maksud sebagai kelas objek. Jadi intinya misalnya kalian nanti buat istilahnya ya tugas atau kode program. Nah, kemudian kalian mau coba-coba mengenerate Javadoc-nya, ya, mengenerate Javadoc. Nah, setiap kalian mengenerate Javadoc, secara otomatis
di bawah. Jadi intinya ini yang ini itu adalah kelas yang kalian buat. Nah, di atasnya itu akan ada satu kelas lagi. Di atasnya pasti akan ada kelas namanya Java titik object. Jadi maknanya apa? Setiap kelas yang dibuat di dalam bahasa Java secara otomatis itu merupakan turunan daripada kelas objek. Kenapa seperti itu? Karena bahasa Java ini adalah object oriented programming. Nah, sehingga sewaktu kalian meng-create satu kelas, secara otomatis kelas tadi itu bisa ciptakan objek dari kelas tersebut. Nah, jadi ada kelas A kita buat, maka secara otomatis kita bisa membuat objek dari kelas A tersebut. Ya, sehingga itulah dia kegunaan daripada kelas objek ini. Karena semua kelas itu dianggap sebagai turunan daripada kelas objek. Nah, jadi pada kelas objek ini ada metode. Nah, ada metodenya apa saja? Ada metode clone, equals. Nah, ini ya equals. Minggu lalu juga saya bahas. Oh, nggak ada. Saya bandingkan dengan menggunakan sama dengan aja ya. Nah, equals ini untuk membandingkan apakah satu objek sama dengan objek yang lainnya. Kemudian ada finalize, ini agak jarang kita gunakan. Mirroring itu kita pakai adalah equals dan toString. Nah, yang lain kayak ini jarang dipakai ya. Jadi equals dan toString. Nah, karena setiap kelas yang kita buat itu merupakan otomatis turunan pada kelas objek, maka kita bisa mengubah-ubah toString-nya. Kenapa kita bisa ubah toString? Karena kan kalau kita gambarkan berarti di dalam istilahnya ya, kan berarti dia ada bentuk turunannya kan seperti ini. Nah, misalnya kelas circle kita buat, maka secara otomatis default-nya itu yang paling atas adalah kelas objek. Kita buat kelas A, kelas apapun itulah ya, misalnya kelas alfabet misalnya. Nah, kelas alfabet. Maka secara otomatis itu merupakan turunan daripada kelas objek. Namun, ya, karena ini udah otomatis default, kita nggak perlu lagi kata kunci extend. Nggak perlu. Memang udah otomatis. Nah, karena setiap kelas itu merupakan turunan daripada objek, makanya ya, itulah dia kenapa kita bisa mengubah metode toString. Nah, jadi metode toString ini ada di mana? Merupakan salah satu metode yang ada pada kelas objek. Nah, minggu lalu ada saya demo ya, tanpa toString dengan ada toString. Jadi kalau tanpa toString, maka saat kita cetak ya hanya sekedar representasi objek tadi di dalam memori itu seperti apa. Biasanya nama kelas, kemudian kalau nggak salah tanda ini, itu ada nomor angka-angka seperti itu. Nah, tidak bermakna, ya, tidak bermakna. Nah, supaya bermakna, kita bisa mengoverride, ya, menuliskan kembali metode toString dengan isian apa suka-suka kita. Nah, apa isian suka-suka kita? Ya, misalnya kita mau mencetak data-data yang ada pada metode tadi. Ya, silakan, misalnya seperti ini ya. Return circle with radius sama dengan radius plus and color of color dan seterusnya. Kalau misalnya mau ditambahkan metode get area lagi di sini boleh. Misal circle with radius plus radius and color plus lagi nanti area sama dengan plus get area. Boleh, nggak ada masalah. Di sini kita tambahkan aja plus area plus get area. Jadi kita mau tampilkan selain daripada radius, kita juga mau tampilkan berapa loopnya. Silahkan, nggak ada masalah. Jadi memang metode toString ini digunakan untuk mengubah representasi objeknya tadi. Jadi intinya objek tadi kalau kita cetak, ya, suatu objek kalau kita cetak, maka dia akan memanggil metode toString. Jadi apapun itu yang ada toString itu akan dicetak.
Kalau kita tidak override method toString, maka yang dikembalikan itu adalah nama yang kurang bermakna istilahnya, karena hanya ada nama kelasnya, kemudian di sini angka-angka seperti itu, ya tidak bermakna. Maka supaya bermakna apa? Ya kita ubah, jadi kita override method toString. Oke, sudah bisa dipahami, Sani? Iya Bu, sudah Bu. Terima kasih banyak Bu. Berikutnya ada lagi. Bu, saya ingin bertanya Bu. Oke, ya. Siapa mau nanya? Ahmad. Oke, Ahmad. Tadi kan Ibu ada sempat singgung tentang add override. Nah, saya ini masih sedikit bingung kapan digunakan dan apa tuh alasannya gimana itu ya, lebih tepat ngomongnya ya. Add override ini kan override itu kan untuk menimpa ya yang ada yang sama gitu kan. Nah, jadi kapan waktu terbaik untuk kita pakai add override ini, Bu? Oke. Override. Method override. Ini saya. Ini annotation. Override. Oh ini dia contohnya. Ya. Nah, saya buka kode program circle. Nah, pada circle ini ada bukan variabel, kemudian ada metode konstruktor, kemudian ada metode aksesor, mutator, dan satu lagi ada metode getArea. Di mana metode getArea ini akan mengembalikan luas, ya luas. Circle ini kan 2 dimensi ya, 2 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi kan kita cari keliling atau luas. Nah, jadi di sini getArea seperti air forward ya, makanya 314 kali this.radius kali this.radius. Nah, pada silinder oke. Nah, pada silinder ya, seperti tadi saya jelaskan, karena silinder merupakan turunan daripada kelas circle, radius dan color kita nggak perlu tambahkan lagi, karena secara otomatis itu akan diurunkan, ya. Tapi apa? Kita berikan nilai. Kenapa kita berikan nilai? Karena metode konstruktor itu tidak ditekan. Jadi metode konstruktor tidak diturunkan, tapi yang variabelnya diturunkan. Nah, jadi sehingga apa? Beri nilai, misalnya super 5,0 blue. Maknanya apa? Kita ini memanggil metode konstruktor yang ada pada circle, kita kirimkan atributnya, radiusnya 5 dan misalnya blue, dan seterusnya. Ya, ini metodenya hanya tambahan aja karena ada tambahan hex, maka ada metode aksesor untuk hex. Nah, kemudian, nah di sini ini nggak nampak ya perubahannya karena ini hanya ada get volume. Nah, misal volume itu silinder itu kan bentuknya lihat gimana ya? Tabung ya? Kayak kaleng ya? Betul kan? Silinder kan kayak kaleng. Kalau nggak salah kayak gini kan? Betul kan? Gini ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi pada suatu silinder ini maknanya dia terdiri dari yang atasnya ini circle, bawahnya circle, ada 2 circle, kemudian tingginya ini kalau kita bentangkan itu bentuknya seperti ini, ya kan? Bentuknya seperti persegi. Jadi dia ada 2 circle dan ada 1 persegi seperti ini. Nah, volume-nya sendiri di sini udah kita buat return getArea kali tinggi. Jadi luas lingkaran ya, kalau volumenya itu adalah luas lingkaran dikali tinggi. Makanya super dot getArea kali tinggi. Kenapa nggak kita cari lagi PR kuadrat kali
Pi kali radius kali tinggi. Kenapa nggak seperti itu? Karena metode get area itu sudah ada pada circle. Jadi biarkan si circle yang mencari. Nah, di sini kita panggil aja. Ya. Jadi ini salah satu sifat dari reuse. Kalau udah ada pada superclass, panggil aja. Nggak usah kita buat sendiri, panggil aja yang ada di superclassnya. Nah, jadi di superclass ada method get area, maka di sini kita panggil method get area kali fit. Nah, kemudian, itu volume. Nah, volume. Nah, kemudian area. Kalau pada 3 dimensi, area tadi itu sudah kalau pada 2 dimensi kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau pada 3 dimensi itu seperti apa? Kalau 3 dimensi, area yang dimaksud itu adalah luas permukaan. Jadi luas lingkaran yang bawah ini ditambah luas lingkaran atas ditambah dengan luas selubungnya ini. Kan? Jadi 2 kali lingkaran ditambah luas selubung ini. Nah, sekarang maknanya apa? Luas yang ada pada circle itu beda dengan luas yang ada pada silinder. Beda ya? Jadi luas pada circle itu hanya pi r kuadrat, tapi luas pada circle pi r kuadrat, nah luas pada silinder itu adalah 2 pi r kuadrat. 2 pi r kuadrat. Kenapa pi r kuadrat? 2 kali, karena kan ada 2 circle di sini. Ya, dikali 2. Jadi 2 kali 2 buah circle. Ditambah dengan ini, luas permukaan ini. Jadi luas permukaan ini adalah ininya sendiri itu adalah keliling lingkaran. Ya kan? Keliling lingkaran itu kan 2 pi r dikali dengan ini. Ini adalah tinggi dikali dengan tinggi. Oke. Nah, jadi maknanya area pada silinder itu beda dengan area pada circle. Sehingga apa? Sehingga kita ubah. Kita timpa. Ya, kita override metode get area yang ada pada circle ditimpa dengan get area versi baru pada silinder. Ya, jadi metode get area yang ada pada circle kita ubah. Kenapa kita ubah? Karena nggak sesuai. Ya, nggak sesuai pada silinder. Pada silinder luasnya itu berbeda. Ya, jadi pada silinder luasnya ini adalah saya tambahkan di sini public double get area. Oke. Kemudian return yang kita kembalikan adalah luas permukaan silinder, yaitu 2 kali pi r kuadrat. Pi r kuadrat itu kan luas lingkaran, ya kan? Pi r kuadrat, pi kali radius itu adalah luas lingkaran. Makanya 2 kali per dot get area. Kenapa saya buat seperti ini super dot get area? Udah ada areanya pada circle, ngapain kita cari lagi? Kalau misalnya kalian buat seperti ini di sini boleh, ya, boleh saja, nggak ada masalah, sama saja hasilnya itu mah. Tapi apa? Bermakna kita tidak melakukan proses reuse. Yang udah ada di circle, ngapain kita buat lagi? Panggil aja, biarkan circle yang bekerja, istilah gitu ya. Jadi pada object oriented programming sifatnya kayak gitu. Kalau memang orang lain udah jahit, panggil aja, suruh dia kerja, nggak usah kita yang kerja sendiri. Nah, itu jadi makanya di sini yang kita gunakan adalah super. Nah, kita panggil super kelas kita, tolong cari berapa sih luas area kamu, berapa luas kamu, berapa luas circle-nya itu berapa. Kemudian kali 2. Oke, kemudian kita tambah dengan 2 pi r ya. Berarti 2 dikali pi-nya kita pakai 3,14 aja, kali r radius ya.
radius tadi protected ya. Nah, kalau protected ya, kalau dia protected, kita boleh menuliskan langsung seperti ini, radius. Tapi kalau radius pada circle itu adalah private, maka di sini kita harus panggil menggunakan metodenya seperti apa? Super.getRadius. Paham bedanya? Private, protected. Ya? Oke, paham? Nggak ada yang jawab nih. Dua, PR. Nah, jadi kalau dia protected, radius pada circle itu adalah protected, kita bisa langsung akses variabelnya. Variabelnya kita langsung akses. Kalau radius pada circle itu adalah private, kita nggak bisa akses. Itu pasti akan error kayak tadi ya. Nah, kayak seperti tadi saya demo. Nah, jadi caranya berarti kita harus panggil metode. Caranya metode pada super class kita bisa panggil super dot get radius. Oke, 2PR kali H. 2PR kali H. Hanya saja. Nah, seperti ini. Publik kurang ya, bisa dipahami. Nah, jadi kalau ditanya kapan kita perlu menggunakan metode override, ya saat metode yang ada pada superclass itu tidak sesuai digunakan pada subkelasnya. Misalnya pada subkelas itu memiliki data-data yang baru, data-data yang berbeda. Sehingga apa? Metode yang ada pada superclass itu nggak relevan lagi, nggak sesuai. Perlu kita ubah. Maka kita akan membuat metode dengan nama yang sama, tapi isinya kita ubah. Nah, inilah yang kita sebut dia metode override. Nama metodenya sama dengan nama metode yang ada pada superclass, tapi isinya, ya, implementasinya itu berbeda. Ya, makna metode override adalah nama metodenya semuanya persis, ya, semua sama persis. Beda ya sama overload ya. Kalau overload itu namanya aja yang sama, jadi parameternya itu bisa beda. Nah, tapi kalau pada metode override semuanya sama parameternya. Jadi kalau nggak ada parameter, jadi kalau di circle ini metode get area nggak ada parameter, maka pada silinder juga harus seperti itu. Sama persis, semua sama persis. Itu namanya metode override. Tipe data yang dikembalikan juga sama, harus sama persis. Ya, metode override. Paham maksudnya? Wow. Oke, nah kemudian, terkait dengan metode override, ya di sini saya kenalkan, walaupun juga akan ada bahasan tentang annotation, tapi karena kebetulan ini berkait, annotation yang kita gunakan untuk metode override, yaitu add override. Add override seperti ini. Ya. Annotation ini adalah optional. Makna optional ya suka-suka, mau kita tambahkan boleh, nggak kita tambahkan juga nggak apa-apa, ya, optional. Nah, tapi apa? Tapi dia ada kegunaannya. Nah, kegunaan ini misal seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah metode get area adalah metode yang kita override dari metode get area yang ada pada cell. Nah, sekarang saya ingin mencoba. Saya buat satu silinder, ya, satu silinder. Kemudian kita panggil metode get area. Panggil metode get area. Maka dia akan mengembalikan 471. Dari mana 471? Dari kita inspect nilainya. Nah, dari kedip-kedip. Jadi ini ya, 2. Betul nggak?
Coba tadi PR kuadrat, PR kuadrat, PR kuadrat. R-nya 5 kali 5, 25 kali 3,14. Ya, dan seterusnya lah ya, PR kuadrat, nanti dikali 2, ya. Tambah 2 kali I, 2 kali 3,14, kali radius, kali 5, kali tinggi, 10. Sehingga hasilnya ini adalah 471, atau get areanya. Oke, nah sekarang metode get area tadi kan saya katakan itu adalah metode yang override. Metode override itu bermakna harus sama persis namanya. Isinya beda, tapi namanya itu sama persis. Nama, parameter, dan tipe data yang dikembalikan itu harus sama persis. Nah, sekarang saya tidak buat override, tapi ini saya komen, override-nya ini saya komen, maknanya kalau udah di komen kan nggak ada lagi ya, nggak wujud lagi istilahnya ya. Nah, jadi maknanya metode get area di sini, walaupun itu adalah override, tapi ya, misal saya ubah nih, A-nya jadi A kecil, ya, A-nya jadi A kecil. Kita compile, oke, nggak ada masalah ya. Nah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini tidak akan dianggap sebagai syntax error. Tapi, ya, nah, misal yang ini, kita tambahkan add override, tapi nama metodenya sekarang saya ubah A-nya jadi A kecil. Maka ini akan memunculkan error. Nah, errornya apa? Errornya adalah, ini dia. Method does not override or implement a method a supertype. Jadi, di atasnya kita buat keterangannya dia adalah override. Tapi, waktu dilihat pada kelas circle, nggak ada null method, ya, get area dengan A-nya kecil yang mengembalikan double. Itu nggak ada di kelas circle. Maka, sewaktu kita compile, itu akan error. Kenapa? Karena method get area ini nggak ada di kelas circle. Ya, nggak ada di kelas circle. Jadi maknanya kita di sini ya get area dengan A kecil itu kita membuat satu metode yang baru, bukan metode yang kita override dari kelas circle. Itu maknanya. Ya, jadi metode override itu harus sama persis. Kalau kita buat tidak sama, kemudian di atasnya kita tambahkan add override, maka maknanya apa? Add override ini seperti apa ya? Membantu kita. Jadi membantu kita untuk memberikan mengecek, itu kan? Mengecek saat kita compile apakah betul nama metodenya ini. Mungkin nanti ada kesilap, misalnya ada nambah satu huruf atau istilahnya harusnya huruf besar tapi kita buat huruf kecil. Jadi istilahnya ini membantu kita untuk mengecek apakah memang betul namanya itu sama persis dengan nama yang ada pada superclass. Ya, makna override seperti itu. Nah, kalau misalnya ini, yang tadi sudah duluan saya contohkan ya, misal ini kita nggak override lagi, maka ini tidak akan error. Kenapa tidak error? Ya, secara sintaks benar. Ya, bermakna ini adalah satu metode dari get area, dan ini bukanlah metode override. Kenapa bukan metode override? Karena pada circle ada metode get area dengan A-nya kecil. Jadi ini akan dianggap kelas yang metode yang baru pada kelas cylinder. Ya, jadi tidak dianggap sebagai code yang kita override dari kelas circle. Paham maksudnya? Berarti override ini dia pengecekan kembali ya metode yang ada di dalam punya kita itu. Ya, betul. Jadi add ini, annotation ini, salah satu annotation, yaitu annotation override ini gunanya untuk ngecek. Nah, jadi si compiler kalau ketemu add override, dia akan ngecek metode yang berikutnya apakah ada pada superclass. Kalau ada, lanjut. Kalau tidak ada, error. Tapi kalau tidak kita buat seperti ini, ya nggak ada masalah ya. Makanya get areanya kalau memang namanya sama persis, ya memang itu akan dianggap sebagai metode yang override ya. Tapi kalau misalnya kita buat seperti ini, ya nggak ada masalah juga.
Nah, tapi bentuknya seperti ini ya bukan metode yang override dari kelas SQL karena memang tidak ada nama metode get area dengan A. Jadi apa ya? Kegunaan daripada add override ya ini hanya sekedar membantu kita ya, membantu supaya saat kita kompilasi dia ngecek, dia ngecek datanya, data metodenya, nama metodenya itu betul-betul sama atau tidak. Oke, berikutnya ada yang bertanya? Bu, izin nanya, Bu. Silakan, Abdul Hafiz. Yang kan ada yang kelas Java titik link titik objek itu merupakan kelas utama ya, Bu. Nah, karena itu kan merupakan kelas utama, apakah boleh kita mengaksesnya, Bu? Mengakses Java titik link titik objek itu, Bu? Bisa aja kita akses, tapi jadi gini ya. Nah, java.lang.object ini super root istilahnya, super root atau kelas nenek moyang yang pasti akan selalu ada. Nah, karena dia super root, itu kita bisa mengaksesnya secara langsung. Boleh dengan menggunakan kata kunci super, boleh. Contoh ya, misal. Nah, jadi kita bisa mengakses langsung menggunakan dia ataupun dengan objeknya. Kita contohkan di sini. Nah, yang pas kali. Nah, ini lalu ada saya bahas terkait dengan kesamaan objek ya. Jadi kalau kita membandingkan satu objek apakah sama dengan objek yang lain, jelas berbeda. Jadi antara C1 dengan C2 ini beda, karena masing-masing ada data sendiri, walaupun nanti kebetulan datanya sama, itu akan tertanggap sebagai objek yang berbeda. Minggu lalu ada saya lihat kembali nanti minggu lalu. Nah, tapi kemudian jika misalnya kalau kita simpan di C1, maka waktu kita bandingkan, maka objeknya itu sama. Nah, sekarang ya, bagaimana cara kita mengakses metode-metode yang ada pada kelas objek? Nah, ini sebetulnya cara kita mengaksesnya, itu dengan menggunakan, ya seperti biasa ya, kita mengakses metode itu dengan menggunakan dot, kemudian nama metodenya. Nah, sekarang saya ingin menggunakan metode equals. Itu ada F atau enggak ya? Ada ya. Ini ya. Jadi dot equals itu akan mengecek indicate whether some object is equal to this one. Jadi dia akan mengecek apakah objek yang kita kirimkan pada parameter ini sama dengan objek yang memanggil. Nah, misal kalau di sini kita panggilnya kayak gini, apakah C1 itu equal, apakah sama dengan C2? Nah, jadi kita ingin tahu apakah C1 sama dengan C2. Oke. Kemudian, saya membandingkan ya. Jadi kalau berupa objek, kita sebaiknya menggunakan equal, tidak menggunakan sama dengan sebetulnya. Sampai, kurang tutup kurung. Nah, ini dia ya. Ya, bentar ya. Oke, saya jalankan. Nah, ini ya. Jadi, C1 kan sama-sama nih, radiusnya 5, warnanya red, C2 juga itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita gunakan metode-metode yang ada pada kelas objek? Ya, sama saja seperti metode yang biasa. Caranya, nama objeknya kita panggil dot nama metodenya.
Kemudian kalau parameter, kirim parameter, kalau nggak ada ya berarti nggak ada parameter. Misalnya seperti ini, ya, toString bermakna kita memanggil metode string, ya. Nah, kalau ini equals berarti maknanya kita memanggil metode equals yang ada pada kelas objek. Kenapa bisa langsung panggil? Ya, karena setiap kelas yang kita buat pada bahasa Java otomatis merupakan turunan daripada kelas objek. Makanya di sini kita bisa panggil metode equals. Padahal di sini tidak ada extend, ya. Jadi kita tidak perlu melakukan ini, extend object. Nggak perlu karena memang otomatis by this itu turunan daripada objek, jadi nggak perlu lagi extend. Oke, nah di sini C1.equals C2 itu berbeda, ya sama saja seperti yang sebelumnya ya, yang sama dengan ya, karena memang antara C1 kita ingin bandingkan apakah dia sama dengan C2, beda. C1 itu objek ini, C2 juga objek sendiri, jadi beda-beda objeknya. Jadi kalau kita samakan jelas berbeda. Ya. Kemudian kalau misalnya C dan kita simpan datanya di C1, maknanya rujukan C1 dengan C2 ini udah sama. Sehingga saat kita panggil lagi C1 itu equals dengan C2, maka di sini yang tercetak adalah true, benar. Kenapa? Karena memang data C2 udah kita simpan di reference, ya, maksud saya reference C2 sudah kita simpan pada C1. Ya, lalu jelaskan kan beda antara reference dengan nilai yang tersimpan di dalamnya. Jadi kalau pada variabel dengan tipe data primitif, maka dia akan langsung menyimpan nilai. Tapi kalau variabelnya itu adalah tipe data objek, maka yang disimpan itu adalah reference. Kemungkinan besar itu seperti pointer juga, ya, seperti alamat. Nah, jadi istilahnya reference kemana data aslinya itu disimpan. Baik, sudah menjawab pertanyaan Artif tadi? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Oh, hampir lupa. Mungkin ada lagi yang ada tugas juga nih. Hampir lupa. Saya upload tadi. Kenapa? Ada tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan, kemudian nanti dibahas di praktikum, ya, sama akhirnya. Tugasnya saya masukkan pada topik keberapa? Topik ketiga, ya, topik ketiga. Nah, tugas satu ini masih berkaitan dengan dasar pemrograman Java. Jadi kita belum belum masuk ke konsep object orientednya. Jadi masih dasar-dasarnya saja. Nah, pada tugas satu nanti ada soalnya, kalian klik nanti ada soalnya. Nah, sesudah kalian kerjakan, nanti kalian buat videonya. Jadi nanti videonya itu kalian presentasi bagaimana program tadi dijalankan, kemudian penjelasan ringkas dari kode program, nggak usah panjang kali, maksudnya intinya aja. Jadi kode program ini mengerjakan apa gitu, ya. Jadi nggak usah setiap baris itu dijelaskan seperti itu, nggak perlu, ya. Dan usahakan kurang 10 menit. Uploadnya ke Google Drive dan pastikan buka share settingnya itu anyone with the link. Jadi kalau anyone with the link, makanya siapa aja yang punya link itu bisa akses, ya. Nah, copy paste link Google Drive tadi, kemudian di copy paste pada teksnya ini, ya, teks tugasnya ini, kemudian juga pada bagian kan kode program di bagian atasnya itu kan ada tuh komen-komennya, di copy paste ke kita. Jadi istilahnya asisten nanti bisa langsung melihat sewaktu mereka buka tugas ini, mereka bisa melihat di kode programnya nanti juga ada. Bu, berarti Nah, tambahin file, Bu. Ya? Tambahin file readme.md gitu, bukan? Boleh, pakai readme boleh juga, pakai Javadoc boleh juga, hanya sekedar komentar saja boleh, Pak. Baik, Bu.
Soalnya itu mana? Satu aja. Soalnya tentang permainan yang sederhana saja. Jadi permainan si squirrel. Nah, jadi anggaplah squirrelnya itu kan squirrel suka loncat-loncat ya dari satu pohon, satu dahan ke dahan yang lain kan. Nah, jadi anggaplah dia loncat-loncat dalam array 2 dimensi lebar 10, tinggi 10. Dikasih nilai untuk setiap array tadi dari 1 hingga 100. Kemudian namanya satu ekor squirrel tadi itu kalian apa namanya ya, posisikan itu secara acak. Ya, jadi bukan dari satu, tapi pokoknya acak aja. Nah, kemudian nanti tekan posisinya, kemudian nanti pemain itu akan memilih akan mau melompat kemana, ke kanan, kiri, atas, atau bawah, sebanyak satu kotak yang bersisian. Jadi yang bersisian aja, nggak boleh loncat lebih dari satu ya. Terakhir itu sampai ke angka 100, kalau 100 berarti menang ya. Jika posisinya itu pada rentang 1-50, squirrel boleh melompat 20 kali. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Tapi kalau posisinya itu dalam rentang 51-9, maka maksimal boleh melompat sebanyak 10 kali. Nggak boleh lebih dari 10. Kan ini karena acak ya, makanya di sini saya batasi. Nah, itu nanti kalian baca sendiri dasinya lebih lanjut. Kemudian ini contoh running programnya. Belum tentu harus ini, tapi ya lebih kurang lah ya bayangannya seperti ini. Ini array-nya, ya kotaknya. Kemudian posisinya itu nanti acak ya, acak. Kemudian nanti meloncat. Kita mau loncat kemana nih? Squirrel at 69. Kita mau loncat kemana? 69 itu kan di sini. Jadi kira-kira dia mau loncat kan kiri, kanan, atas, bawah. Berarti ke 59, 68, 79, atau 70. Ya, dia mau loncat ke 89 nggak bisa, karena kan tidak berpilihan. Oke, nah ini ada bonus challenge-nya. Bonus challenge-nya, jadi bonus challenge kalau dikerjakan nanti plus 10 poin, sedang tugasnya itu sendiri 90 poin. Jadi 90 kalau dikerjakan bonus ya berarti 1, kalau enggak udah 90 gitu ya. Ya, itu saja tugasnya. Kemudian apa lagi ya? Itu yang saya sampaikan. Ada yang mau tanya dulu? Praktikum udah sampai praktikum ke berapa ya? 3 ya? Sudah sampai bab array, Bu, yang ketiga ya. 3 ya. Oh, sebetulnya ini ada latihan 2 ya. Cuma lupa saya masih dan ada latihan 2. Nanti akan buka latihan ini ya, waktunya kira-kira berapa lama ya? Perlu waktunya 3 hari cukup ya. Karena latihan 2 ini hanya mengerjakan latihan pada slide halaman 20. Halaman 20. Halaman 20. Mana? Ini halaman 20 nggak ada. Oh ini kayaknya. Yang ini apa ini ya? Ini soalnya bukan punya tahun lalu. Iya kayaknya. Kayaknya ini. Latihan 1 dengan latihan 2 ini sepertinya ya. Atau yang ini. Sorry. Saya lupa karena ini nomor halamannya jadi beda-beda, jadi saya pun bisa gimana passing. Pas saya lihat dulu, mungkin karena ada yang udah saya tambah nomor slide-nya jadi berubah. Hanya 10 20 20
juga nih. Yalah, nanti saya ini kan majalah yang mana satu ini saya cek kembali, tapi intinya akan ada latihan. Akan ada latihan. Latihan itu nanti saya lihat kembali yang mana satu yang saya maksud. Gak lupa. Karena punya tahun lalu, udah lupa saya. Nanti akan saya umumkan di Google di WA group. Kalau yang udah saya buka nanti akan saya umumkan di WA group. Baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ada? Kalau nggak ada, ini saya sedikit dulu. Ada? Oh, udah nanya nih, baru sadar saya. Binary inheritance, bagaimana contoh dari multiple inheritance? Oke. Single inheritance. Nah, ini ya. Jadi single inheritance ini maknanya satu kelas IPA-nya boleh memiliki satu superkelas. Jadi induknya cuma boleh satu aja, nggak boleh lebih. Nah, kalau multiple inheritance maknanya satu kelas itu boleh saja memiliki induk lebih dari lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya. Jadi maknanya superkelasnya atau induknya itu dia boleh lebih dari satu, itu kalau multiple inheritance. Kalau single inheritance maknanya setiap subkelas ini pastilah hanya boleh memiliki satu superkelas saja. Jadi induknya itu cuma ada satu, nggak boleh lebih. Ya. Nah, contoh seperti apa? Kalau di C++, ya, C++ itu mendukung multiple inheritance. Jadi satu kelas itu boleh ada lebih dari satu induknya. Ya, jadi satu kelas, misalnya di sini adalah apa ya kelasnya? Misalnya silinder namanya. Nah, kelas silinder ini superkelasnya itu boleh ada circle dan boleh juga misalnya point misalnya. Nah, jadi kelas silinder itu boleh memiliki induknya kelas circle dan juga boleh memiliki induknya kelas point. Nah, sedangkan kalau di Java itu nggak boleh, induknya itu hanya boleh satu saja, nggak boleh lebih dari satu. Ya. Implementasi kode programnya itu seperti apa, karena di Java ada, ya mungkin nanti kalian bisa cari. Kalau di C++ ya, jadi kalau di C++ itu bisa multiple inherit, cari nanti implementasi dalam bentuk kode programnya itu seperti apa. Tapi seingat saya nggak jauh beda, yang mirip-mirip ya. Makanya waktu kita extend dua kelas sekaligus, kayak gitu ya. Seingat saya sih seperti itu, tapi karena saya jarang sekali sebetulnya pakai C++ zaman sekolah dulu ya, pernah pakai C++, udah lama udah nggak ingat lagi gimana ya. Nanti kalian lihat aja ya sintaksnya itu seperti apa. Tapi intinya pada multiple inheritance induknya itu boleh lebih dari satu. Kalau single inheritance induknya atau superkelasnya itu hanya satu saja.